hadirin sekalian, selamat berjumpa lagi di Taman Budaya Jakarta. Terima kasih untuk Bapak Diah Tutuko dari Taman Budaya yang sudah berkenan memfasilitasi kita semua di dalam diskusi yang rutin diselenggarakan oleh Taman Budaya. Terima kasih Mbak MC yang sudah menyampaikan acara ini dan tujuan-tujuannya dan juga apa yang ingin dicapai di dalam pertemuan kita oleh Taman Budaya pada siang hari ini. Yang terhormat Bapak Ibu Mas Mbak peserta Sarasi Seni Budaya, kami ucapkan terima kasih atas keikutsertaan di agenda acara kegiatan ini. Perlu kami sampaikan bahwa Taman Budaya sesuai dengan tugas dan fungsinya, salah satunya adalah kita dari Taman Budaya untuk bisa mengadakan satu aktivitas kegiatan dalam bentuk fisik, entah itu dalam bentuk event atau mungkin beberapa informasi yang harus disampaikan oleh masyarakat sesuai dengan terkait dengan tugas atau fungsi dari Taman Budaya itu sendiri. Pada kesempatan siang hari ini, Taman Budaya mencoba untuk bisa ketemu dengan panjenengan semua dengan beberapa narasumber yang sudah disampaikan tadi oleh pengacara, bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan beberapa kali di tahun 2021, tetapi nanti akan kita gelar dari berbagai sudut pandang seni budaya yang ada di Indonesia. Artinya bahwa pertemuan seperti ini tidak hanya cuma sekali saja, tetapi akan digelar dari beberapa kali. Kemarin kami sudah mengadakan dengan beberapa para sastrawan, yaitu bidang-bidang sastra, dengan peserta cukup banyak, artinya sesuai dengan batasan yang sudah kita undang, karena di masa pandemi ini memang kami tidak bisa menghadirkan dengan cukup banyak peserta. Kita memang harus sesuai dengan batasan-batasan yang sudah ditentukan dengan standar operasi yang ada di Taman Budaya. Nah, untuk yang kedua kalinya ini dari Taman Budaya juga menghadirkan dengan jumlah yang tidak seperti biasanya, tidak banyak, dan kursinya pun juga tidak bisa duduk secara penuh, sehingga kita tetap harus menjaga protokol kesehatan. Nah, Bapak Ibu Mas dan sekalian, ini merupakan satu agenda yang bagi kami dari Taman Budaya cukup menarik. Di masa pandemi ini dari Taman Budaya masih bisa menggelar kegiatan tatap muka dengan jumlah terbatas, yang kali ini kita bicara masalah seni dan budaya, dengan seni rupa. Nah, narasumber tentu saja nanti akan berbicara cukup banyak yang nantinya perlu direspon kepada Bapak Ibu sekalian dan Mas dan Mbak yang pada hari ini bisa mengikuti, untuk bisa mengikuti perkembangan bagaimana para generasi muda tentunya untuk bisa mengikuti gerak atau mungkin langkah dari para perupa ini, entah itu di masa pandemi atau sebelumnya, dan untuk kedepannya seperti apa. Karena di tantangan ke depan tentu saja banyak yang perlu kita kembangkan dan perlu adanya inovasi yang ke depan dengan masa pandemi seperti ini. Artinya bahwa kami dituntut, semua saja dituntut untuk bisa berpikir ke depan, untuk bisa mengantisipasi dengan kondisi-kondisi seperti ini. Nah, untuk itu tentu saja para perupa, para kelompok atau komunitas yang lain untuk bisa mengembangkan cara-cara dan model-model yang tentu saja untuk bisa tetap berjalan dan tetap untuk berkreasi. Jadi harapannya pertemuan siang hari ini untuk bisa kita kembangkan dan untuk bisa diapresiasi untuk Bapak Ibu sekalian.
Demikian pengantar yang dapat kami sampaikan. Kemudian kami persilahkan nanti dari baik moderator bisa menyampaikan sesuatu hal yang mungkin dirasa penting dan perlu diinformasikan kepada masyarakat luas. Akhir kata kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami mohon Pak Dian Tutuko. Ya. Setelah tadi sudah dibuka dengan sambutan dari Kepala Taman Budaya, tentu saja kita akan langsung ke acara intinya nih, yaitu Sarasehan Seni Budaya yang dengan tema Seni di Era Data Raya, Big Data, Simulasi, Peluang, dan Apresiasi. Nah, sebelum kita memasuki Sarasehan langsung, saya akan memanggil dulu, karena Sarasehan ini nanti akan dipandu oleh seorang moderator hadir hari ini. Kita berikan tepuk tangannya dong untuk teman-teman hari ini yang sudah hadir. Baik, kita langsung saja. Jadi kita bicara tentang tema hari ini, seni di era data raya atau big data, simulasi, peluang, dan apresiasi. Sadar maupun tidak, data sudah menjadi hal sehari-hari bagi kita semua dan masyarakat hari ini. Sampai-sampai bila ada yang tidak diketahui, dengan mudahnya kita akan langsung ngambil telepon genggam kita, handphone kita untuk searching, melihat ke Google ataupun sosial media. Big data ada karena kemajuan teknologi yang bisa kita sebut dengan Internet of Things, yang dimana semua dapat dikomunikasikan secara bersama-sama, baik dari handphone, jam, televisi, lemari pendingin, AC, hari ini semua bisa dapat dikendalikan dari handphone ataupun aplikasi-aplikasi yang bisa kita download di handphone kita, yang dimana semuanya itu mengeluarkan data, menciptakan data, dan membuat data. Big data itu sendiri kita bisa bagi dalam 3 karakteristik. Yang pertama adalah perihal tentang volume atau besaran, lalu velocity, kecepatan, dan juga varietas atau bentuk. Volume menurut seorang analis IT, Data Corporate IDC Analyst the Future, diperkirakan pada tahun 2025 manusia akan menghasilkan data sebesar 163 triliun gigabyte. Data sebanyak itu jika disimpan ke dalam micro SD 32 GB dan ditumpuk secara bersama-sama menghasilkan jarak tumpukan sebanyak 27,8 kali jarak bumi ke bulan untuk 2025, yang dimana kalau bicara tentang velocity atau kecepatan, pada tahun 2018 terdapat 3,8 juta pencarian di Google, 49,300 foto yang diupload di Instagram, dan 4,3 juta stream video di YouTube setiap menitnya. Jadi diupload itu di setiap menitnya, bukan bulan, bukan tahun. Dan itu di 2018 sudah sebegitu banyaknya, belum tentu bisa kita perkirakan pada tahun ini di 2021. Lalu yang kita akan bicarakan adalah bagaimana memanfaatkannya dengan wilayah kita di kesenian, baik dari segi simulasi, peluang maupun apresiasi. Karena kita tidak akan mungkin bisa lepas dari big data itu sendiri, dan kita harus bisa memanfaatkannya, dan kita harus bisa menerima apapun yang sudah terjadi dan mengapresiasi data itu untuk dijadikan kasaran-kasaran lainnya atau data-data selanjutnya yang bisa berkembang lebih luas lagi. Maka daripada saya semakin banyak berbicara, karena ini semua searchingan di Google, ya, kita langsung saja ke narasumber yang pertama. Beliau seorang kurator festival ahli gambar, founder Jogja Agropop, dan pengajar di Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Kita berikan tepuk tangannya Bapak Rain Rosidi.
tes. Terima kasih Mbak Grace Ayu. Selamat siang hadirin sekalian. Selamat berjumpa lagi di Taman Budaya Jakarta. Terima kasih untuk Bapak Diah Tutuko dari Taman Budaya yang sudah berkenan memfasilitasi kita semua di dalam diskusi yang rutin diselenggarakan oleh Taman Budaya. Terima kasih Mbak MC yang sudah menyampaikan acara ini dan tujuan-tujuannya dan juga apa yang ingin dicapai di dalam pertemuan kita siang hari ini. Terima kasih hadirin sekalian yang menyempatkan diri di tengah situasi pandemi melintasi panasnya kota Jogja tadi hingga sampai di sini dan bisa hadir bersama kami untuk sarasehan soal yang tadi disampaikan oleh Mbak Grace, yaitu mengenai data raya yang kaitannya nanti akan kita hubungkan dengan seni rupa. Langsung ya, mungkin nanti selain itu akan dilanjut oleh Mas Dito dan Sujud. Di bagian saya, karena saya yang paling bekas di kolonialisasi Belanda, memilih untuk berusaha menjadi barat ya. Misalnya dengan membangun museum nasional, membangun galeri nasional, dan membangun infrastruktur seni yang barat. Itu yang menjadi bahasa bersama di dalam interkoneksitas intersubjektif yang terkoneksi melalui intersubjektif tersebut. Jadi di dalam situasi itu, seni kemudian kalau di dalam bahasa Apadure menjadi salah satu instrumen bagi globalisasi budaya. Dalam era modern kemudian kita tahu di awal Indonesia merdeka di tahun 50-an, Indonesia sudah mengirimkan 25-an seniman ke Sao Paulo Biennale atas nama pemerintah. Jadi pada saat itu pemerintah punya sebagai pusat-pusat dari kalau bahasa sekarang mungkin di dalam bahasa big data sebagai prosesor data. Salah satu prosesor data yang efektif, efisien, dan berdaya guna. Dan pergeserannya di zaman silikon, yang siapa sih invisible hand di dalam dunia zaman silikon yang saya kira ini masih prediksi ya, yang bisa jadi nanti akan bisa berubah, karena kalau kita membicarakan kebudayaan itu bukan chaos tingkat 1, tetapi chaos tingkat 2, di mana kekacauan atau chaos itu akan bereaksi terhadap prediksi. Jadi kalau misalnya di pasar saham itu ada prediksi akurat bahwa saham perusahaan tertentu akan tinggi, kemudian orang akan ramai-ramai membeli dan kemudian akan menjadi turun. Jadi prediksi yang akurat justru akan merubah prediksi itu sendiri. Tetapi kalau chaos tingkat pertama seperti cuaca, apabila terjadi chaos mendung di sana, kemudian petir di sini, akan terjadi hujan, itu chaos tingkat pertama yang bisa diprediksi dengan tanpa perubahan. Di dalam kebudayaan, hal yang kita sampaikan ini belum tentu terjadi. Saya hanya menjajaki bahwa di era big data itu terjadi perubahan perspektif ya, di dalam melihat data. Jadi kalau di dalam perdebatan kemarin yang sempat beredar di broadcast WA itu soal apa yang ditulis oleh Gunawan Muhammad, kemudian dijawab oleh salah satu penulis soal data. Dalam satu sisi kita masih melihat data sebagai sesuatu yang terlepas dari diri kita, tetapi di sisi lain data itu adalah sesuatu yang inherent dalam setiap organisme. Kalau bahasanya Harari itu disebut sebagai dataisme. Jadi di era dataisme itu semua organisme adalah semua organisme adalah algoritma. Jadi dia adalah menyimpan data-data yang terbukti ya, misalnya terbukti di dalam yang sudah dibuktikan oleh kepolisian, misalnya bagaimana kepolisian bisa bukan kepolisian sebenarnya, tetapi kepolisian menggunakan teknologi untuk memetakan DNA manusia yang berarti itu adalah sebuah pola atau algoritma yang bisa dilacak dan bisa di dalam prinsip-prinsip era big data itu bahkan bisa direkayasa ya, atau bisa diperbaiki.
kode-kode dari tubuh kita dan kode-kode dari organisme yang ada di dalam makhluk hidup. Sebagai analogi adalah kalau misalnya kita punya dua alat ya, satu kalkulator, satu sempoa, kemudian kita bisa menghitung 2 kali 2 adalah 4 dengan sempoa, dan 2 kali 2 sama dengan 4 dengan kalkulator, berarti fungsinya sama. Dia bisa memecahkan kode menggunakan angka. Tidak ada urusan apakah itu organik atau anorganik. Itu sebenarnya yang dipercayai oleh orang yang kemudian disebut oleh Harari sebagai dataisme atau agama data. Kalau sebelumnya adalah agama Tuhan yang biasa kita imani itu, kemudian di dalam era modern sebenarnya hampir semua manusia itu mengimani agama kemanusiaan, entah itu kemanusiaan kapitalisme atau komunisme atau apapun, tapi sebenarnya manusia menjadi pusat dari segala hal yang direkayasa, dicari kebahagiaannya, dicari peluang-peluangnya, bukan lagi terpusat kepada Tuhan. Tetapi di era data ini semua hal terpusat kepada data, bahwa semua organisme adalah data. Jadi bukan soal apakah data itu berupa informasi, semua itu menyimpan informasi ya, dan semua bisa diukur secara matematis. Saya merasa menyesal juga di masa lalu tidak terlalu tertarik matematika, ternyata penting gitu ya. Bukan hanya untuk menghitung hutang gitu, tetapi juga kalau dalam bahasa kita statistik itu juga bagian dari matematis. Kemudian juga bagaimana setiap hal yang disebut faktual itu bisa diukur secara matematis. Ada beberapa hari yang lalu Mas Hugo Undoro membuat status ya, sekarang semakin matematis gitu. Sebenarnya kalau kita lihat bahwa cara pandang kita terhadap apa yang disebut matematis itu mungkin mempersempit makna atau potensi dari matematika itu sendiri. Di dalam pandangan para datais, semua hal yang disebut faktual atau yang terjadi di luar tubuh kita, yang terjadi di alam semesta ini adalah prinsip-prinsip matematis yang bisa diukur, bisa dipertukarkan, dan bisa menjadi informasi yang bisa dibaca melalui matematika atau angka-angka itu. Dan itu adalah bahasa yang lebih faktual ya. Dalam arti informasi, misalnya informasi yang kita kirim melalui WA berupa foto, video dan sebagainya, itu adalah informasi matematis berupa bit itu ya, 1001100 gitu ya, yang kemudian terkirim persis akurat seperti yang dikirimkan. Beda misalnya dengan bahasa ya, ketika saya menyampaikan ini karena kemampuan bahasa saya tidak bagus, itu mungkin akan ditangkap secara berbeda ya. Dan itu biasanya bahasa itu digunakan untuk menyampaikan hal-hal yang bersifat realitas etik ya. Misalnya nasihat, sabda, dogma dan sebagainya dengan bahasa. Dan setiap statement seniman itu juga bahasa ya, yang itu sebenarnya ketika dia menjadi sesuatu yang faktual, dia bisa diuji secara matematis ya. Itu bisa kita terapkan juga di dalam seni, bahwa statement seniman itu bisa jadi berbeda dengan fakta yang dia hadirkan, entah itu ukuran karya, entah kemudian tampilan warna, bentuk, atau statistik seniman itu sendiri bisa dibaca ya. Misalnya senimannya ngomong, aku peduli dengan kaum perempuan, tapi di dalam statistik lukisannya hampir semuanya misalnya ya tidak peduli dengan perempuan. Kita bisa menguji itu secara faktual ya, secara statistik, secara matematis, secara dengan angka-angka ya. Yang itu di dalam pengertian datais itu adalah informasi yang kemudian tangan atau invisible hand di dalam masyarakat datais adalah aliran data yang disampaikan tadi oleh Chris, bahwa aliran data akan semakin membesar gitu. Dan yang lebih menarik lagi bahwa aliran data itu akan terkoneksi secara bersama. Bayangkan apabila zaman dulu kita akan membayangkan informasi yang terjadi di luar dengan samar-samar ya. Tetapi hari ini kemudian kita hampir tanpa jeda
kita bisa mengakses informasi yang terjadi misalnya di Timbuktu, entah di mana itu Timbuktu. Tapi dan informasi itu tidak berhenti. Mungkin di next nggak apa Mas ya? Malah lupa. Tinggal 2 Pak, santai aja Mas, teman-teman. Balik lagi ya Pak. Nah, ini soal kalau di dalam salah satu penyakit orang modern itu adalah apa itu FOMO ya, fear of missing out, takut ketinggalan. Makanya begitu misalnya Grace main ke tempat temannya gitu, yang pertama duduk di kursi kos temannya langsung buka Facebook, tidak menyapa dulu atau citika-citiku dulu, tapi wah takut ketinggalan. Dan dari takut ketinggalan itu kemudian ada etik yang terjadi di dalam masyarakat datais, yaitu bahwa apabila kamu mungkin next berapa Mas? Ini umat data itu mereka unggah bagi. Apabila kamu pengalaman itu tidak berguna jika tidak dibagi. Ini sudah terjadi di sebagian kita ya, mungkin sebagian besar ya. Ketika pengen dapat mie godok mau dibantul, foto dulu, kemudian kita share, kita bagi, entah iming-imingi atau ngecek yang tidak bisa beli. Terus jika Anda mengalami sesuatu, rekam. Jika Anda merekam sesuatu, unggah. Jika Anda mengunggah sesuatu, bagikan. Jadi di tengah masyarakat yang demikian haus untuk berbagi, itu big data menjadi semakin besar ya, dan semakin komplit untuk membaca algoritma masing-masing kita dan keseluruhan manusia. Dan itu sangat berbeda dengan era humanis ya, atau kemudian era zaman modernis tadi, di mana humanisme individu itu sangat dihargai. Kita diuntungkan di masa kini karena manusia sangat dihargai, kemudian nilai-nilai kemanusiaan personal individu yang sangat dihargai itu menciptakan seniman-seniman dengan nilai yang sangat tinggi. Kenapa Van Gogh sangat dihargai? Karena dia sangat personal, dia menggambarkan kemanusiaan yang utuh dari dirinya, dan nilai karyanya akan sangat tinggi, dihargai sesuai dengan di zaman humanisme liberal, menghargai kemanusiaan. Entah apa yang terjadi nanti ketika sisi individual itu semakin berkurang. Yang juga berkurang di era datais adalah soal individualitas dan kemudian soal eksklusivitas ya. Dulu karya itu semakin bernilai ketika dia eksklusif, tunggal, tidak ada yang lain. Tetapi bagaimana, apa yang terjadi ketika masyarakat begitu kental berbagi ya, yang semuanya harus di-share ya. Apakah yang tersisa dari keagungan seni nanti di dalam era seperti ini? Ada selanjutnya nggak Mas? Oh, ada. Jadi di situ ini sebenarnya semacam mungkin prediksi atau tawaran ke teman-teman ya, soal kalau memang kita melihat apa yang akan terjadi di era big data ini adalah era di mana semuanya adalah algoritma, kemudian kita bisa melihat bahwa sistem-sistem yang terjadi di sekitar kita itu adalah prosesor data, seperti komputer kita, seperti handphone kita. Manusia itu sebenarnya hanya prosesor data yang mengumpulkan data, kemudian menduplikasi kita misalnya dengan warisan gen DNA kita, kemudian turun-temurun informasi itu bisa dibaca oleh orang di selanjutnya di masa depan. Kemudian juga soal sistem seni ya, atau peristiwa-peristiwa seni atau kemudian kegiatan-kegiatan seni adalah prosesor data. Di era modern atau di era masa lalu, prosesor data yang paling di dalam sains yang dicari itu bukan kebenaran, tetapi keberdayaan. Jadi apa yang lebih berdaya yang akan lebih kuat atau lebih survive. Misalnya di zaman agamis, prosesor data terkuat adalah di seputar gereja, bagaimana para seniman itu dibiayai oleh gereja untuk membuat sistem kapel dan sebagainya. Kemudian Borobudur dibangun untuk memuja keagungan Buddha. Kemudian di era yang modern, prosesor penting itu terjadi di lingkup
negara, di lingkup institusi-institusi formal semacam galeri, kemudian balai lelang dan sebagainya, sistem-sistem kapitalisme yang membangun, yang menjadi prosesor-prosesor penting di dalam seni rupa kita, yang itu kemudian menjadi pendistribusi data, pengumpul data, dan juga menjadi atraksi bagi para seniman maupun pecinta seni. Kemudian kalau di yang di era big data, prosesornya ada di mana gitu. Mungkin salah satu contoh yang bisa menjadi apa yang sesuai dengan judul saya, bahwa sisa-sisa dari keagungan seni itu masih ada. Kita bisa lihat peristiwa Art Jog ya. Kalau kita telaah lebih jauh, sebenarnya Art Jog itu bukan siapa-siapa ketika hadir di seni rupa. Dia tidak mewakili pemerintah ya, yang selama ini menjadi lembaga besar yang bisa memvalidasi, menilai atau mereifikasi karya seni atau memberi payung terhadap aktivitas seni. Kemudian dia juga bukan mewakili lembaga kapital yang besar ya, semacam balai lelang atau galeri. Tetapi dia bisa hadir dan kemudian menarik minat banyak pihak, bahkan seniman-seniman terkemuka sukarela untuk mengikut sertakan karyanya. Seniman-seniman muda gigit jari karena tidak bisa masuk, dan juga penyinta seni datang berbondong-bondong, dan termasuk juga para yang tadi itu yang takut ketinggalan itu, selfie di depan karya, berbagi, oh guys saya sudah di depan Agus Suwagi nih, spread, mungkin tidak kenal senimannya sih, oh lucu ini karyanya, ada yang melotot-melotot misalnya. Kemudian di share di Instagram, dibagi di Facebook dan sebagainya. Saya kira itu adalah salah satu contoh yang masih dini soal prosesor itu akan bergeser ya. Entah bergeser, entah menyebar. Kalau dalam pandangan saya, apa yang bisa kita optimis lihat adalah bahwa kekuasaan itu akan semakin tersebar ya. Prosesor itu akan semakin tersebar. Begitu juga di dalam praktek produksinya. Seniman kemudian tidak lagi menjadi otoritas tunggal berkarya. Banyak seniman yang kemudian bekerja sama dengan endorse atau korporasi untuk melakukan karya, bahkan berdiskusi soal ide dan sebagainya. Juga seniman menciptakan tribal-tribal baru pecintanya, yang kemudian bisa berkomunikasi dengan dia, memiliki akses untuk ngobrol. Situ bikin gambar indah, menjadikan semacam perlakuan yang sama dengan brand-brand besar ya, bahwa brand ini memiliki umat atau memiliki suku-suku yang mengangkat bersama brand itu. Kemudian juga terjadi kesetaraan antara kreator dengan user ya, kalau dalam bahasa informasi, bukan konsumen tetapi user, karena dia punya daya juga untuk memanipulasi, untuk mereproduksi apa yang dikonsumsi gitu. Mungkin itu dulu Mbak Kris, takut terlalu jauh. Terima kasih, ini hanya sekedar pancingan untuk membicarakan yang nanti semoga bisa kita kaitkan lagi dengan praktek kesenian kita. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Mas Naim. Kemarin itu sempat juga ada diskusi keterkaitan dengan misalnya pameran tunggal offline dan online. Lalu bicara pameran tunggal, apakah jadi pameran tunggalnya 2 kali karena ada pembeda ruang, dan benar tadi apa yang disampaikan bahasanya belum tentu dapat diterima sesuai dengan apa yang mau kita kirim. Jadi mungkin orang taunya offline, tapi kiranya pamerannya online ya. Terus jadi kemarin pameran tunggalnya online apa offline? Mungkin bisa jadi masukin portofolio itu kan Mas. Jadi pameran tunggalnya 2 kali gitu. Itu kok nanti mungkin bisa kita diskusikan kembali habis ini Mas. Ya. Baik, terima kasih. Ada di sini, tapi saya ada. Ya. Baik, kita diskusi bersama. Baik, selanjutnya narasumber yang kedua. Beliau seorang kurator pameran Agus Rawung, pengajar desain komunikasi visual di Institut Teknologi Telkom Purwokerto, dan praktisi branding. Kita berikan tepuk tangannya untuk Bapak Andita Pinantita.
Selamat siang menuju sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat Pak Dian, para pembicara sekalian, teman-teman dari DPD, dan juga beberapa teman-teman yang mendaftar ya. Ya, ini sebetulnya kesempatan kedua setelah di Taman Budaya di beberapa bulan lalu kita sempat berkumpul bersama untuk istilahnya sarasehan. Jadi yang kedua, dan saya kira ini juga menjadi cukup menarik di antara semua acara yang sifatnya online, Zoom, online, live TV dan sebagainya. Ya, sebetulnya saya juga bingung juga nih mau membicarakan tentang big data, karena apapun yang terjadi di hari ini sebetulnya sudah bisa direkayasa ya. Artinya semua bisa kita ketahui sebelumnya, ada juga yang sebelumnya sebetulnya kita juga tidak bisa kita bayangkan. Nah, hari ini saya ingin membicarakan secara sederhana aja sih sebetulnya, karena saya juga bukan seorang pakar. Seharusnya duduk di sini adalah Roy Suryo ya, untuk membicarakan tentang pakar telematika dan sebagainya. Tapi karena basic saya adalah komunikasi visual, gitu, saya akan membicarakan bagaimana visual itu yang nantinya bisa menjadi realitas-realitas yang bisa kita imajinasikan. Makanya di sini saya sebetulnya mengambil salah satu topik bahasanya dari hiperrealitas. Nah, mungkin bisa next saja. Nah, ini sebetulnya saya mau nyambung dari obrolannya Mas Ain tadi tentang intersubjektivitas. Jadi, sebetulnya kita sebagai manusia itu kadang-kadang kita bisa melihat sesuatu itu berdasarkan impian-impian atau bayangan-bayangan kita di masa lalu. Jadi macam-macam. Jadi kalau Mas Ain bercerita bahwa ternyata orang ini punya cita-cita seperti apa, bayangan seperti apa. Sebetulnya kita ini secara alamiah itu mempunyai imajinasi yang dari lahir kita sudah bisa bayangkan. Saya juga sebelum saya nulis ini, saya ingat saya juga pernah nganterin keponakan saya. Itu dia TK gitu, waktu saya nganterin ditanyain cita-citanya apa, dia cerita cita-citanya jadi trio macan. Wah, itu lucu sekali. Atau biasa aja jadi trio macan. Terus ada lagi yang cerita anak kecil itu dia punya imajinasi yang luar biasa. Saya pernah juga punya teman saya itu cerita waktu kecil ditanyain cita-citanya jadi apa, cita-citanya jadi guru. Nah, itu juga saya pun sekarang dulu waktu kecil juga punya cita-cita lain dengan profesi saya saat ini. Nah, imajinasi itulah yang realitas-realitas itulah yang kadang-kadang kita sebagai manusia itu mempunyai fantasi-fantasi yang bisa kita bayangkan. Kalau katanya si Gordon Lawrence itu adalah social dreaming. Jadi kita sebetulnya manusia punya impian-impian, sama seperti contohnya saya kasih gambar di sini. Ini kan beberapa tahun lalu ada Sunda Empire. Ini kan sebetulnya dia, dan juga yang di Purworejo itu, dia membayangkan bagaimana kekuasaan Indonesia di zaman Majapahit bisa menguasai dunia dan sebagainya. Dan itu realitas itulah yang coba ia bayangkan sampai hari ini. Dan kita sekarang juga sedang berada di realitas semacam ini. Kita juga sedang tidak berada di wilayah sebetulnya ini asli atau tidak, dengan hadirnya realitas virtual yang semakin berada. Ini sebagai di awalnya. Next. Nah, era digital sekarang kita coba saya bayangkan di era digital hari ini, yaitu sebetulnya saya mengambil dari ini ada di McLuhan ya. Jadi kalau dia dulu di bukunya adalah medium is message ya. Jadi sebetulnya benda-benda yang kita lihat di sini sebetulnya itu adalah membawa pesan. Jadi kalau saya bayangkan misalnya proyektor ini kalau di medium adalah message tadi. Proyektor ini adalah bukan hanya sebagai pembawa gambar saja, dia mempunyai pesan bahwa misalnya ada wacana yang ditampilkan. Nah, di era digital saat ini, medium itu, pesan itu menjadi sebuah ekspresi langsung dari keinginan manusia. Apalagi sekarang
di era digital saat ini semua medium yang sifatnya aplikasi paling sederhana itu semua dibikin berdasarkan fantasi manusia. Seperti kita tahu tadi, misalnya Mas Said tadi bilang, oh kalau kita datang FOMO, jadi kita ketakutan, kita ketinggalan, kita buka Facebook, kita takut ketinggalan informasi yang ada. Padahal Facebook ketika itu dibikin, dia bukan ingin menciptakan situ. Jadi Facebook itu diciptakan hanya untuk berkumpul bersama teman-teman satu area saja. Akhirnya berkembang, akhirnya di situ Facebook sendiri menjadi bentuk ekspresi diri manusia. Jadi apalagi TikTok sekarang kan sebetulnya menjadi bentuk ekspresi manusia yang sebetulnya kalau kita lihat itu menjadi sebuah perayaan bersama bahwa ini bisa menjangkau banyak hal. Jadi kita bisa berbicara dengan orang terlalu luas, kita bisa menari-nari dan sebagainya. Jadi intinya di era digital saat ini media itu adalah sebagai ekspresi manusia. Next. Nah, ini yang akan menjadi sebetulnya pokok poin, tapi bisa kita bayangkan bersama algoritma. Jadi sebetulnya apa yang kita lakukan saat ini semua berdasarkan apa yang kita senangi, apa yang kita like, apa yang kita suka, apa yang kita share. Mungkin kalau dulu kita bisa melihat sebuah, misalnya kita posting di Instagram misalnya. Mungkin kita bisa melihat Instagram itu menjadi sebuah hal yang dituju orang ketika kita banyakin membuat hashtag. Ternyata hashtag itu juga tidak berpengaruh terlalu besar gitu ya. Saya kasih contoh misalnya saya buka Instagram, jadi algoritma itulah yang akan membaca. Ternyata di Instagram saya waktu itu di bagian search itu muncul, itu kalau istilahnya adalah filter bubble. Jadi apa yang sering kita lihat akan muncul di mesin pencari algoritma itu. Jadi sebetulnya salah kaprah ketika kita melihat bahwa dengan penggunaan hashtag itu bisa menentukan bagaimana misalnya postingan kita atau karya kita itu bisa dilihat banyak orang. Ternyata enggak. Ternyata yang menentukan itu algoritma itu adalah siapa yang berteman dengan kita. Kemarin saya berbicara dengan salah satu seniman gitu ya, yang akhirnya dia mulai fokus untuk membuat karyanya dari menggunakan Instagram. Jadi dia mulai menghilangkan semua pertemanannya yang sifatnya tidak menguntungkan bagi dia, dalam tanda kutip tidak mempunyai mendukung karirnya lah istilahnya. Jadi ketika kita buka search gitu ya, di algoritmanya itu akan muncul motor, akan muncul misalnya games atau muncul cewek-cewek gitu dan sebagainya. Itu padahal dia tidak pernah buka file-file itu. Ternyata itu terkoneksi dengan teman-teman kita yang satu pertemanan dengan kita. Nah, segitulah algoritma itu bekerja. Jadi algoritma kita itu sebetulnya adalah yang telah menentukan selera kita. Akhirnya dia menghapus semua istilahnya teman-teman yang tidak, dia tanda kutip tidak membantu dia dalam secara karir, dan dia mulai mencari teman-teman yang sifatnya galeri, sesama seniman, kolektor, atau siapapun yang sifatnya bisa mendukung karirnya. Dan itu otomatis semua algoritmanya terbaca dan dia tidak perlu menggunakan hashtag terlalu banyak. Jadi sistem algoritma inilah yang akhirnya menentukan selera kita, menentukan bagaimana kehidupan kita saat ini. Kalau di Google kan kita bisa lihat, misalnya kalau secara sederhana ada SEO ya, search engine optimization itu ya. Jadi ketika kita melihat, misalnya kita mau mencari ADES, minuman mineral, air mineral, kita akan mencari, kita mengklik air mineral, keluar pertama itu adalah bisa dibayangkan itu adalah yang terbaik. Meskipun itu pun juga menggunakan beberapa komponen informatika yang sangat beragam ya. Tapi yang jelas di algoritma, kenapa dia bisa muncul nomor 1, kenapa di Instagram kita bisa muncul, bahkan di YouTube kita bisa mencari yang pertama, itu sebetulnya bukan pada kita banyak hashtag atau kita banyak melihat sesuatu, tapi bagaimana cara kita untuk saling terkoneksi itu tadi. Makanya kalau di YouTube itu kan sekarang kita tidak melihat, saya ngobrol dengan YouTubers itu, karena saya juga bukan YouTuber. Jadi bukan dilihat dari jumlah subscribernya,
dan juga bukan dilihat dari banyak videonya, tapi lebih dilihat dari durasi tonton. Nah, durasi tonton lah itulah yang dia akan meningkatkan, oh ini berarti dia mempunyai konten yang baik. Karena sekarang banyak sekali juga istilahnya menggunakan robot ya. Jadi oh ini like-nya dibanyakin, ini dibanyakin dan sebagainya, ternyata tidak benar. Nah, algoritma itulah yang sebetulnya yang hari ini itu menentukan kita saat ini di era media sosial yang sangat luas, dan filter bubble. Filter bubble itulah yang akan menentukan sebetulnya kecenderungan kita seperti apa. Makanya mungkin ini juga buat teman-teman gitu, mungkin di sini yang punya follower, kalau kita following banyak, mungkin kita mulai pilah-pilah gitu, mana yang sesuai karakter kita atau yang enggak. Saya juga kaget tiba-tiba sini muncul motor gitu, karena saya punya teman yang suka motor, atau kadang-kadang muncul cewek-cewek TikTok gitu. Karena mungkin ada juga yang dia menggunakan TikTok dan sebagainya. Jadi itu saling terkoneksi, dan algoritma itu yang saat ini ketika kita bicara di era data ini yang menjadi titik poin. Mungkin next. Nah, ini yang menjadi menarik juga. Jadi setelah kita bicara tentang realitas algoritma yang sangat luas, ternyata yang hari ini kita sedang berada di era cyberspace, ya, ruang di mana kita dapat menciptakan identitas yang sangat beragam, dan kita tidak perlu capek-capek untuk istilahnya untuk membuat sesuatu yang baru. Kita bisa dengan mudah, oh ini bisa menjadi seseorang seperti apa. Sama seperti kemarin saya juga bicara dengan seorang pengajar ya, dia juga cukup senior, dia ngajar, ternyata dia cerita, wah saya senang sekali nih sekarang kalau saya ngajar online itu mahasiswanya banyak yang tanya, mahasiswanya banyak aktif bertanya dan sebagainya. Beda dengan saya mengajar di kelas, kebanyakan dia seperti monolog, beliau bicara seperti itu. Nah, saya berpikir semacam itu. Jadi kita berada dalam ruang di mana kita sebetulnya tidak merasa sedang berhadapan langsung. Saya juga next. Makanya saya juga ini pembuktian yang baru-baru kemarin terjadi di Indonesia. Netizen Indonesia adalah orang yang tidak sopan se-Asia, sama seperti cyberspace tadi. Jadi ketika kita bicara di ruang virtual, itu seolah-olah kita sebetulnya tidak sedang berbicara. Jadi ada ruang di mana ekspresi itu kita sampaikan dengan apa yang kita imajinasikan. Makanya ada mahasiswa yang ketika di ruang virtual itu tanya terus diam dan berpendapat, karena dia seolah-olah tidak berada di dalam area di mana dia berada dalam kelas. Makanya kalau kita kan sering dengan warga 62 netizen Indonesia itu cukup cerewet gitu ya, karena kita berada dalam sebuah cyberspace di mana di ruang di mana kita sedang merasa tidak berada di dalam realitas yang nyata tadi, berupa imajinasi dan sebagainya. Makanya beberapa selebgram yang di YouTube, di Instagram, di Twitter itu kan sebetulnya banyak dikomen macam-macam gitu. Terus orang-orang, oh saya mau cerita semacam ini itu seenaknya aja, karena dia berada dalam cyberspace yang. Nah, ini yang menjadi sebetulnya salah sederhana yang bisa saya bayangkan. Ini saya mengambil dari teorinya Baudrillard, kalau tulisannya kalau kita bacanya John Baudrillard. Jadi dia membicarakan bagaimana sebetulnya realitas itu melampaui itu bukan di depan, tapi melampaui itu lebih tidak hanya di depan ya, tapi melompat jauh ke depan. Jadi di teorinya dia sampaikan, kita bisa bayangkan itu menjadi sebuah simulakra ya, akhirnya berkembang menjadi hiperrealitas. Sama seperti, nah ini kayak kasih contoh misalnya Doraemon. Sebetulnya kan kalau kita melihat Doraemon ini kan dia bentuknya adalah kucing. Misalnya kita bayangkan kalau dulu simulasi kan kita membayangkan, oh ini adalah orang atau robot menjadi kucing. Nah, ketika itu bisa menjadi
bisa menjadi ajaib, bisa menjadi sesuatu yang canggih dan sebagainya, itu dia melampaui dari kucing itu sendiri. Nah, sama seperti yang kita bayangkan di hari ini, sebetulnya apa yang terjadi di realitas-realitas yang terjadi hari ini, kita berada dalam sebuah sesuatu yang sifatnya abstrak gitu ya, menjadi sesuatu yang sifatnya konkret. Abstrak itu misalnya apa yang terjadi, saya ngomong gini, ini kan sebetulnya sesuatu yang sebetulnya konkret ya. Nah, kadang-kadang ketika nanti apa yang saya sampaikan ini, misalnya nanti ada yang direkam dan direkam di video, itu menjadi sesuatu yang konkret, tentunya semacam itu. Nah, yang terjadi hari ini, simulasi-simulasi semacam ini, simulacra tadi, itu kita berada pada kenyataan yang melampaui kenyataannya. Kita sedang berada di wilayah yang sebetulnya kita ini percaya nggak, ini yakin nggak dengan kehadiran semacam ini. Nanti contoh, mungkin saya bisa membicarakannya dengan contoh-contoh next. Nah, ini yang terjadi, kita mulai masuk di seni pada khususnya ya, karena kalau kita bayangkan sebetulnya kita sedang berada di wilayah seni yang berhubungan dengan sains dan teknologi. Meskipun statement ini juga masih menjadi perdebatan ya. Kalau secara seni kan mulai panjang, jadi mulai dari ke belakang kita melihat bahwa seni adalah seperti disampaikan Mas Syahid tadi, harus membawa kebenaran. Misalnya di era Renaissance dia harus membawa kebenaran, harus menjadi simbol agama tertentu. Terus lalu berkembang menjadi seni harus membawa keindahan. Jadi seni itu harus tampak lebih baik, menceritakan sesuatu yang realitas yang menarik gitu ya. Sampai pada revolusi industri di mana seni itu harus menyampaikan secara fungsi. Makanya ada jargonnya di seni modern di revolusi industri adalah form follow function, bentuk mengikuti fungsi. Jadi kalau kita membuat karya ya dia harus menjadi fungsinya seperti apa misalnya. Bentuk mengikuti fungsi. Itu juga berlaku untuk beberapa karya desain. Nah, setelah itu kita melewati di revolusi industri, kita masuk, kalau Mas Rai bilang tadi adalah silikon ya. Silikon tadi berarti kita sudah masuk di seni, sains dan teknologi. Sebetulnya kalau boleh jujur, misalnya kita mempelajari tentang kaidah seni rupa dan filsafat seni dan sebagainya, itu kadang-kadang kita sebetulnya sedang kembali lagi ke era pertama saat seni kemunculan itu dimunculkan, di mana seni itu selalu berhubungan sains. Jadi kalau kita lihat sebetulnya di era zaman Plato dan zaman kita jauh ke belakang, seni itu selalu dihubungkan dengan ilmu pengetahuan, sains ilmu pengetahuan, matematika, musik itu sebetulnya kalau di era-era kita jauh ke belakang dia tidak masuk ke seni murni pada umumnya, tapi dia masuknya ke sains. Saya lupa judulnya bukunya. Jadi di situ ada pengelompokan. Kenapa musik itu dimasukkan di seni ilmu pengetahuan atau sains? Karena dianggap dia mempunyai aturan ukuran angka-angka. Jadi melihat rasi bintang dan sebagainya itu sains. Nah, sekarang kita sedang berada kembali lagi ke situ sebetulnya. Secara dalam tanda kutip, secara pembacaan. Jadi ketika seni dia harus membawa kebenaran, di era Renaissance seni harus menceritakan keindahan tentang spiritual, terus seni harus berada dengan follow function, masuk di seperti itu. Terus sekarang kita sudah tidak lagi melihat seni bukan hanya sebagai kebenaran, makanya kita sering mendengar seni untuk seni, seni untuk seni. Jadi dan di saat ini dengan perkembangan teknologi yang semakin beragam, seni apa nih yang bisa dihubungkan dengan seni, sains dan teknologi pada umumnya. Jadi apa yang kita lakukan sebetulnya kalau kita bicarakan secara jujur itu juga tidak bisa lepas dengan hal-hal yang berkaitan dengan teknologi, seni, sains. Ini salah satu contohnya paling sederhana aja. Jadi kita menggunakan algoritma yang sangat beragam. Ini saya menggunakan aplikasi sama seperti Anda sebetulnya, aplikasi-aplikasi sangat beragam. Makanya kadang-kadang kita sering melihat saya tidak akan membicarakan tentang karya yang ketika kita masuk di galeri gitu, wah ini karyanya keren, teknologinya bukan di situ sebetulnya. Jadi di era big data ini bagaimana data yang sangat banyak sekali itu bisa diambil dengan
data yang sangat banyak sekali itu kita bisa jadikan sebuah hiperrealitas, jadi melampaui kenyataannya, realitas. Ini foto ini saya cari di beberapa aplikasi banyak sekali, jadi dia menggunakan artificial intelligence. Jadi dia mengumpulkan sekitar 4.000 foto karya-karya seniman gitu, jadi mulai dari Rembrandt, dari Pablo Picasso dan sebagainya, dikumpulin semuanya, dan kita ketika memasukkan fotonya, kita tiba-tiba foto kita bisa berubah seperti di era Renaissance atau di era lukis siapa. Dan dia mengambil cuplikan-cuplikan wajah. Dan itu ternyata juga lumrah terjadi di karya seni saat ini. Jadi dia menggunakan AI yang banyak sekali dengan data-data yang banyak sekali, dan dia menciptakan suatu bentuk baru yang melampaui realitasnya, melampaui berrealitas. Tidak hanya di visual semacam ini, saya juga pernah lihat ada film dia yang menggunakan film itu digabungkan dari potongan-potongan film yang open source di seluruh dunia. Jadi menggunakan artificial intelligence. Jadi dia yang mikir itu adalah alatnya sendiri. Jadi dia akan mencari potongan-potongan yang cocok dengan wajah ini, dimasukkan, narasinya diambil dari film mana, soundnya diambil dari mana, dan sebagainya, dan jadi satu film kesatuan. Dan itu sebetulnya pencocokan data-data itulah yang akhirnya menjadi landasan apa yang kita lakukan hari ini. Saya kasih contoh lagi yang di luar seni, kayak tadi beberapa hari lalu saya lihat berita ada Jinus itu ya, yang dari UGM itu, ketika kita di kereta api naik pakai Jinus, terus nanti kita dicek kita COVID atau tidak. Nah itu ternyata itu menggunakan AI-nya, jadi disampaikan si penemunya, dia bicara bahwa alat ini akan semakin pintar ketika semakin sering digunakan. Jadi ketika Jinusnya itu kan sempat dipertanyakan, ini akurat nggak? Dengan berapa detik saja dia bisa mengidentifikasi kita COVID atau tidak. Beda dengan kita misalnya antigen masukin gitu, terus nanti baru tunggu berapa menit baru jadi. Pakai Jinus itu enggak. Jadi kita pakai terus mungkin teman-teman yang sering keluar kota mungkin pernah coba ya, nanti kita akan keluar gitu. Dan dia bilang akurasinya ini tergantung dia semakin lama atau tidak ini digunakan. Jadi semakin lama digunakan dia semakin tepat akurasinya, semakin tepat, dan dia semakin bisa membaca. Nah, artificial intelligence AI di situ. Jadi semakin banyak data dia semakin pintar. Jadi dia akan melihat akurasinya ini orang ini COVID ini tidak ada varian baru dan sebagainya, itu semakin. Jadi alat itulah yang akhirnya sekarang dia semakin mencari ritme yang paling pas dengan dia seperti apa. Nah, itu yang terjadi di algoritma. Semakin banyak orang menggunakan itu, semakin banyak orang akan melihat itu, akhirnya selera kita bisa ditentukan dari situ. Next. Nah, ini salah satu contoh yang game juga. Saya rasa hiperrealitas yang dalam kaitannya dengan seni saat ini yang bisa saya bayangkan yang secara kesatuan utuh ya di game. Game itu kan sebetulnya antara nyata dan tidak. Kalau dulu mungkin kita bermain game selalu sifatnya kita merasa bermain saja di depan monitor. Mungkin teman-teman di sini suka main game itu. Tapi sekarang kan justru game itu berusaha hadir di situ dan kita berusaha masuk di situ. Makanya ada istilahnya, kalau nggak salah saya lupa namanya RPG atau role playing games. Versi games yang dia bermain, kita mengusahakan kasus, terus kita memecahkan masalah dan kita bisa menjadi pemenangnya. Dan ternyata di saat ini realitas itulah yang digunakan sebagai sesuatu yang sifatnya konkret tadi, sesuatu yang abstrak tapi dibikin konkret. Salah satu contohnya misalnya sekarang kalau kita tes SIM itu kita pakai game simulasi tadi. Main game, terus bahkan ada salah satu pakar juga bilang pilot sekarang lebih dimudahkan karena anak kecilnya ketika dia masih kecil dia suka main game. Ketika suka main game ternyata dia mempunyai simulasi cara mengoperasikan tombol-tombol dalam pesawat. Itu kan sebetulnya sesuatu yang luar biasa ya, di luar ketika kita melihat game itu adalah sesuatu yang buruk. Oh ini main-main saja. Ternyata di balik game itu dia punya realitas yang bisa membantu sesuatu yang abstrak tadi menjadi sesuatu yang konkret. Game
terus ada permainan yang misalnya di game dan sebagainya. Next. Ini juga salah satu contoh juga. Jadi sebetulnya manusia dijebak dalam ruang realitas yang dianggapnya nyata, padahal sesungguhnya semu dan penuh rekayasa. Ini salah satu karya yang baru saja terjadi di beberapa bulan lalu. Ini Indonesia Net Audio Forum. Ini juga menjadi bahan sebetulnya bahan perbincangan hari ini di seluruh media sosial. Timeline sedang diramaikan dengan tagar ngetek ke Pak Jokowi, kami kangen konser, kami kangen festival gitu ya. Dan ternyata pameran karena COVID juga ya, konser online juga sebetulnya tidak menunjukkan realitas yang ada juga. Jadi serasa kita hanya menonton YouTube saja misalnya. Nah, di teman-teman di Audio Forum ini, Indonesia Net Audio Forum ini, dia bikin sebuah simulasi. Jadi simulasi di mana kita bisa masuk di situ, kita bisa layaknya bermain game, kita bisa menjadi pemainnya, kita bisa menjadi penontonnya, bahkan kita bisa merubah badan kita seperti hanya game, tapi kita masuk dalam area konser, kita bisa ngobrol di situ, dan ini memang bukan menjadi sesuatu yang baru ya, tapi artinya ini yang terjadi di dunia pertunjukan saat ini, realitasnya sampai dimasukkan menjadi semacam ini. Jadi kalau kita melihat game mungkin kita bisa bayangkan, oh nanti kita musuhnya semacam ini. Nah, ini kalau ini dia betul, kita sebagai penonton bisa bertemu orang lain yang juga mendaftar di situ, dan kita bisa melihat pemainnya, pemain musiknya, kita bisa ngobrol. Beda dengan misalnya kita melihat konser online pada umumnya. Next. Ini juga salah satu contoh kemarin di pameran yang kemarin ajang seni ya, ajang seni Binel yang kemarin pameran pemuda muda Binel, salah satu contoh karya menarik juga. Ini karyanya si Rian Kresnadi. Jadi dia tidak membicarakan lagi pameran virtual. Jadi dia membuat konsep di mana karya-karya yang di Indonesia selama ini pernah dilarang dipertunjukkan, baik itu melawan pemerintah atau dalam tanda kutip mempunyai isu-isu tentang negara gitu, atau membawa isu-isu SARA gitu. SARA misalnya kayak ada karyanya Agus Wage yang menggambarkan Adam Hawa, itu kan dia ditunjukkan sebetulnya semi telanjang, sebetulnya bukan masalah pornografinya tapi lebih ke konsepnya. Itu sempat dipamerkan di Jakarta, dilarang. Nah, akhirnya dihadirkan di sini. Jadi dia membuat semacam galeri di mana mengumpulkan karya-karya yang sebetulnya pernah dilarang di Indonesia dan ditampilkan sendiri, dan dia bikin galerinya di tengah laut gitu ya, dan kita bisa masuk di situ. Nah, ini kan sebetulnya salah satu contoh yang menarik gitu, untuk kita membayangkan realitasnya. Next. Ini juga mumpung ada Mas Ujun, nanti mungkin bisa bicara. Ini karya Jogja Video Mapping. Itu kan kalau video mapping mungkin sesuatu yang abstrak dikonkretkan. Abstrak itu kan visualnya tadi, misalnya dia di video tadi, dan dikonkretkan ketika dia ditembakkan ke layar. Nah, tapi yang terjadi di Jogja Video Mapping Next yang menarik kemarin di Sumonar, justru sesuatu yang konkret tadi itu diabstrakkan, dikembalikan. Jadi ada Pak Sultan ini, Pak Gubernur, dia membicarakan membuka pamerannya, justru dihadirkan di dalam realitas yang tidak bisa kita bayangkan tadi. Yang tadinya di titik nol, misalnya di Jogja Video Mapping itu kan di titik nol dia ditembak. Nah, sekarang titik nolnya justru dikembalikan di sebuah realitas virtual ini. Dan ini penontonnya juga sama seperti yang di Indonesia Net Audio Forum tadi, ada interaktifnya. Mungkin nanti Mas Sujud bisa diceritakan semua. Next. Nah, ini yang menjadi sebetulnya terakhir di sini, ketika saat ini realitas sudah kabur gitu ya, dan yang terjadi adalah persepsi. Dan ternyata
persepsi yang kita temui sekarang ini adalah berdasarkan hasil dari algoritma yang seluruh orang tentukan, dan tanpa kita sadar sebetulnya realitas-realitas itulah yang sebetulnya kita yakini sebetulnya betul atau tidak. Ketika yang sesuatu yang kita senangi itu sebetulnya berdasarkan algoritma orang-orang yang dibaca banyak orang. Dan yang terakhir adalah ketika seni di ilmuwan sains ya dan teknolog masuk dalam seni, dan posisi seniman seharusnya ada di mana ketika ilmuwan dan teknolog masuk di dalam seni. Nah, dan mau tidak mau memang seni makanya di judulnya adalah di data raya dan peluang. Jadi seorang seniman juga harus mencari peluang di sini untuk menciptakan realitas yang selama ini mulai hilang dengan persepsi-persepsi yang banyak sekali yang ditampilkan oleh big data dan algoritma. Mungkin terima kasih itu aja. Baik, terima kasih Pak Dito. Kita langsung saja ke narasumber yang terakhir dan setelah itu baru akan ada sesi tanya jawab. Beliau seorang kurator Festival Sumunar, kurator Galeri Nasional Indonesia, dan pengajar di jurusan atau prodi Tata Kelola Seni Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Kita berikan untuk Bapak Sujud Dartanto. Terima kasih. Tes 1 2. Tes 1 2. Tes 1 2 tes. Baik. Matur nuwun Pak Dian atas uang dan waktu bagi kami untuk berbagi dengan teman-teman terkait dengan tema yang saya kira cukup menarik tentang data raya seni dan simulasi yang mengusahakan di sesi ini berkaitan sebetulnya dengan apa yang disampaikan oleh Mas Gita dan Pak Ida, dan juga dipicu oleh Pak Gris tadi mengatakan velocity atau kecepatan. Saya kira sesuatu yang sudah kita alami gitu ya, terkait dengan konteks kecepatan gitu ya. Ya, boleh bisa Mas? Ini berarti kaitannya dengan perlambatan. Ya sambil kita menanti ya, saya kira apa yang dijadikan bagian terakhir dari Pak Gita tadi, Mas Gita, kebetulan di tahun kemarin dan 2 tahun kemarin saya berkesempatan jadi kurator di acara Sumunar ya. Festival Sumunar itu adalah festival yang biasanya berlangsung secara on ground atau secara offline, kan tetapi yang terjadi di tahun kemarin itu adalah bagaimana pandemi itu kemudian membuat panitia atau kami kurator harus beradaptasi. Jadi yang semula biasanya kita saksikan di titik nol di kilometer nol ya di dekat ini, kemudian itu harus berubah formatnya ke dalam bentuk online. Nah, itu tentu membuat kita bekerja keras bagaimana konten yang semula itu kita lihat secara on ground berubah menjadi tampilan online. Tadi Mas Dita sudah memperlihatkan Sultan yang kebetulan membuka pameran itu hadir secara simulatif gitu ya, hadir secara hiperreal, tidak real tapi hiperreal. Nah, panitia merancang satu cara bagaimana proyeksi itu memungkinkan terjadi hanya dengan sekali klik Anda bisa melihat Pak Sultan dengan latar gamelan membuka pameran Sumunar ya, Festival Seni Cahaya. Nah, itu satu hal. Terus yang kedua,
berkaitan dengan data ya. Kebetulan tadi malam saya baru pulang dari Jakarta dan untuk pertama kali saya tes yang per Maret 2019 saya nggak pernah keluar kota, baru kemarin itu tes pertama kali pagi. Jadi cukup grogi, cukup deg-degan karena pertama saya tes antigen, kemudian kapok ya karena hidung obrol gitu. Terus kemudian tes tadi disebut Pak Tita tadi, yaitu tes Ginos, dan ternyata cukup mudah. Tinggal kita tiup, mesin cerdasan itu akan mengolah dan akan menghasilkan hasil negatif atau positif. Puji Tuhan, alhamdulillah saya negatif sampai sekarang. Mudah-mudahan semuanya negatif di ruangan ini. Itulah beberapa tanda-tanda dari cara bekerja yang disebut oleh Pak Ain tadi, data, atau dalam teorama seorang filsuf masa kini yang bernama Harari, Yuval Harari, itu yang disebut dataisme, data. Dan data ini sangat penting kita obrolin di serasehan seni budaya ini karena memang berangkat betul dari sesuatu yang sangat sehari-hari, mulai dari medsos, mulai dari transportasi, kemudian komunikasi sehari-hari, itu semua mengalir melalui data. Nah, untuk kepentingan kita sebagai insan seni budaya kayaknya begitu ya. Kira-kira apa kaitannya dengan kita sebagai insan seni dan budaya? Nah, di hari ini izinkan saya mungkin dalam waktu yang kurang lebih tidak lama, 10 atau 20 menit ke depan akan bicara langsung mengenai poin demi poin mengenai data raya seni dan simulasi. Mungkin saya langsung berdiri ya. Apa suara saya terdengar benar bisa ya? Oke. Data raya seni dan simulasi ini saya kira sesuatu yang relevan untuk kita bicarakan karena nyambung semua dari para Mas Dita dan juga yang dipicu oleh Chris, agar kita ini bisa mengoptimalkan industri kita. Kita akan lihat nanti bagaimana kemudian menjadi seniman hari ini. Tadi sudah disinggung oleh para menjadi seniman hari ini itu gimana sih? Terus dengan kemungkinan seperti ini. Lanjut. Seorang Einstein tidak mungkin dia membuat teorema E sama dengan MC kuadrat tanpa imajinasi. Ya kurang lebih gitu ya. Jadi bagaimana kapasitas manusia itu tetap harusnya dominan ya di depan mesin kecerdasan. Tetapi faktanya sekarang mesin kecerdasan itu membuat kita enak. Jalan tol sekarang nggak ada lagi ya. Kalau dulu ada iklan para yang ada artis yang sering kasih kartis tol itu ya, sekarang udah nggak ada lagi. Kalau anda lewat tol itu udah langsung pas ya, karena mereka pakai sistem langsung gitu ya. Karena hampir semua kehidupan ini semakin enak karena big data itu membuat kita nyaman sekali. Bahkan Harari juga mengatakan hari ini big data itu revolusinya akan bisa mendeteksi tatapan anda ya. Jadi selera, kemudian preferensi seksual, lalu kemudian hal-hal yang kaitan dengan biologi itu bisa dideteksi hanya melalui kedipan mata. Jadi algoritma itu akan bisa mendeteksi sampai sejauh sesensitif itu. Jadi intuisi bisa di-replace atau dicaplok oleh algoritma. Tadi semakin kita diogenos, jadi semakin cerdas. Yang itulah mesin kecerdasan. Kemudian next. Nah, beberapa profesi ya, saya mengatakan beberapa profesi di sini adalah mengenai visualisasi data ya. Sekarang ini menjadi profesi baru. Bagaimana orang-orang statistik yang dulu itu dikenal dengan wajah yang membosankan, boring gitu ya. Sekarang data itu bisa menjadi sangat indah. Peta, infografis, kemudian di lantai bursa saham, kemudian di
di berbagai pameran seni kontemporer sekarang dan bahkan seni instalasi itu bagaimana sudah terjadi kawin silang antara seniman dengan orang-orang yang jago algoritma. Hasilnya itu adalah gambaran indah statistik yang berbasis data. Dan dari situ saya kemarin browsing, itu ada seniman yang melihat arah pergerakan musim di Eropa Amerika, dan itu sangat indah sekali. Kita akan mengalami satu periode di mana data dengan seni itu mengalami titik temu yang sangat indah sekarang ini. Lalu yang jelas seni digital berbasis data ini tersebut tekankan pada keterlibatan multidimensi dengan data aktual. Jadi kalau dibuat pembeda, imajinasi kadang-kadang tidak berangkat pada data aktual, sementara yang database ini justru sangat bergantung pada dataset atau sangat bergantung pada database. Kemudian perangkat lunak komputer digunakan untuk mengubah data numerik menjadi bentuk visual dan audio. Selama proses ini data yang di hard drive atau internet dihasilkan oleh seniman lalu kemudian dimaknai ulang sesuai dengan tujuan kreatif. Ini sudah berkembang sebagai profesi sekarang. Ya, beberapa kemungkinan yang bisa kita perbincangkan ya sekarang adalah satu, terus masuk ke bawah. Seni dan data raya telah lama berjumpa. Ya, ketika data dapat bentuk kenyataan dengan kemampuan algoritmisnya, maka pengalaman estetis terhadapnya juga terbentuk. Sudah kejadian sekarang ini. Jadi kita ingin mengiris sebetulnya antara mana yang realitas yang organik, mana yang realitas digital ini ternyata ketika algoritma dan seni itu berjumpa sudah terkejadian. Masa depan seni berbasis data raya atau data raya berbasis seni akan mempertemukan sejumlah profesi antara kalangan seniman dan para pengembang program. Dan ini memang sudah harus interseksi. Sekarang pemerintah melalui undang-undang pengajuan UGM dan per tahun ini mereka menekankan media baru sebagai salah satu kebijakannya. Ini harus diterapkan secara interdisipliner. Jadi dengan cara ini Avandi yang kemarin di Galeri Nasional, kebetulan saya kurator di sana, apa yang terjadi? Kalau kita hanya lihat lukisan Avandi dengan manual, lihat doang gitu ya dari seperti museum, itu mungkin boring buat anak-anak milenial itu mungkin seumuran dengan teman-teman. Tetapi begitu itu dibuat dengan manipulasi grafis, dengan cara proyek pemetaan proyeksi atau projection mapping, apa yang terjadi? Jadi gede si Avandinya ya. Terus garisnya bisa dibuat hidup, seperti yang di museum-museum di luar itu. Jadi menyenangkan. Fine art yang semula itu dulu elitis jadi sesuatu yang sangat populer. Dan itu yang membuat tadi saya katakan seni dan data itu berjumpa dengan indah pada titik itu. Kita akan mengalami banyak sekali pertemuan-pertemuan seperti itu. Next. Nah, jika Google itu mengambil hak milik Anda, Google takes your privacy, kemudian government take your rights, terus bank take your money, corporation itu mengambil pekerjaan Anda, maka sekarang adegunya adalah Bitcoin dan blockchain itu menjadi salah satu solusi. Saya bukan promotor di sini, tapi kenyataannya orang yang berinvestasi di blockchain itu sudah semakin banyak. Elon Musk itu adalah contoh real. Lalu kemudian kita gimana dong? Ini sudah mau habis, slide-nya terus mas. Apakah kita memasuki dunia yang telah mengalami simulasi total? Kode telah yang determinan dalam bentuk kenyataan dunia. Dan pada dunia real yang belum termediasi oleh rekayasa kode, masing-masing berlangsung praktik kehidupan yang organik. Ya walaupun kita ngomong seperti ini, kenyataannya di suku Baduy ya masih berlangsung kehidupan yang sangat organik. Di Mentawai, di Kalimantan, di Papua itu masih ya. Tapi sooner or later saya beranggapan kami ini adalah angkatan 90-an, kita jadi saksi mata bagaimana warnet itu ada di 2000-an, si Mas Dito ini bilang 2000-an, kita jadi saksi mata bagaimana wasantara.net tadi Pak Rahim minggu, ya Pak, itu ada di titik nol. Dulu kita kira itu ini berapa ya, kita akses bayar berapa, 7.500 terus kita buka-buka gitu saja, buka yang enggak dulu biasanya, baru
administrasi. Dilihat ini buat apa ini? Ternyata hanya butuh berapa tahun, 98 sampai dengan sekian tahun, itu kemudian kita nyaris per hari ini nggak lihat lagi warnetnya. Karena sekarang warnet sudah ada akses di masing-masing telepon genggam. Jadi artinya apa? Kalau kita ngomong digital revolution sekarang, dan itu sudah per 10 tahun kemarin, sekarang kita ngomong algoritma, maka besok minimal 10 tahun lagi hologram saya berdiri di sini, Parain sama Mas Dito, kemudian Grace sama kita semua di sini. Kita sekarang akan mungkin pindah-pindah tempat. Saya ngomong di sini itu sudah langsung bicara bahasa Mandarin, bahasa Rusia, bahasa macam-macam dengan berbagai dialek. Tidak akan ada lagi gangguan bahasa. Artinya apa? Apakah ini adalah berkah dari Nabi Sulaiman yang misalnya bisa berbicara dengan berbagai bangsa-bangsa. Next. Terus pengaruhnya yang menurut kami sangat penting untuk kita refleksikan adalah jelas pada praktik penciptaan seni. Tadi Parain Mas Dito sudah menyinggung, yaitu bagaimana sekarang kreasi penciptaan sekarang itu sangat harus bersiap-siap ya, karena algoritma ini sanggup meniru apa saja, melakukan mimetik kepada aliran seni apa saja. Misalnya saya pengen senang surrealisme, algoritma ini akan membaca cara berpikir kita, kebiasaan kita, dan kita akan dimaksimalkan ungkapan ekspresi di aliran surrealisme, realisme, futurisme, dekorativisme, dan isme-isme yang lain. Lalu sekali lagi, kita ngapain nih sebagai manusia? Ini saya kira pertanyaan etis yang bisa kita obrolin setelah ini. Kemudian kedua adalah manajemen seni. Sekarang Bitcoin itu tadi, blockchain telah memutus rantai middleman ya. Jadi antara penjual dan pembeli itu sudah langsung. Jadi apa yang terjadi, orang sekarang sudah langsung. Kemudian kalau dulu orang khawatir mengenai jejak rekaman transaksi penjualan, sekarang orang sistem Bitcoin, sistem blockchain ini semuanya itu kan bisa membaca ya. Jadi tidak lagi ada yang disebut manipulasi data di tengah jalan. Pada akhirnya orang bernama Martin Surajaya di dalam YouTube-nya kita bisa simak itu di YouTube ya. Dia akan meramalkan bagaimana ke depan masa depan demokrasi ini bisa bergantung juga sama data. Makanya dia mengistilahkan data krasi. Jadi bagaimana sistem pemilu itu bahkan bisa lebih objektif lagi, lepas dari persoalan-persoalan subjektivitas, kemudian juga manipulasi data, semuanya akan real karena berbasis data. Next, kemudian pasar seni sudah kita singgung tadi, dan galeri itu sudah mulai menginvestasikan karya itu ke arah sana. Saya mengambil ilustrasi Neo ini di dalam film Matrix karena kita lama-lama akan menjadi agensi terhadap agensi terhadap ekosistem baru ini semua. Cepat atau lambat, sooner or later. Dan ini seolah-olah satu ilustrasi bagaimana agensi itu berupaya untuk menolak kenyataan yang hiperreal itu. Hiperreal itu nyata, tapi berupaya di against. Lalu gimana caranya? Nah, saya kira ini problem etis humanis sekarang yang kita harus renungi ya sebelum kita mengalami disorientasi berbagai hal. Next. Pekerja kreatif sebagai kreator data yang mungkin lama-kelamaan kita akan menjadi kreator data, hampir punah berbagai profesi yang tidak berbasis data. Pemikiran ini membutuhkan adaptasi dari lingkungan baru terkini tentu saja, dan ini saya kira yang terakhir itu saya masih ada lagi, coba next. Data, pengetahuan, dan estetika ini sudah saya singgung tadi, bagaimana kemudian pengalaman dan pengaruh emosional dari visualisasi data itu bisa berpengaruh ya. Ada itu materi yang bagus sekali di YouTube, bagaimana algoritma itu mampu menstimulus emosi. Jadi kalau kita lagi ngedrop sekarang, itu akan dibuat satu sistem di mana kita akan happy. Bayangin, kita putus cinta nih. Itu akan membuat kita jadi lebih tough lagi. Dan selain sebagainya, algoritma sekarang sudah masuk ke dalam sistem sensor emosi. Dan ini pasti estetis ya. Jadi urusannya pasti dengan pertimbangan-pertimbangan seni atau estetis.
Next, ini tadi saya udah bahas, kemudian yang kedua ini juga, lalu terus, ya, saya kira selesai. Jadi mudah-mudahan setelah ini kita bisa saling berbagi gitu ya, Chris. Terima kasih. Baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk para narasumber pada sore hari ini. Dan kita buka untuk sesi tanya jawab. Silakan, ada yang mau bertanya? Oh iya, ini tidak dapat lepas dari apa yang sudah dapat dipelajari. Jadi saya lebih appreciate teman-teman yang menceritakan tentang proses mereka membuat pameran, entah secara urunan, lalu mereka tidak membuat perancangan anggaran, jadinya lebih semangat. Karena tidak membuat perancangan anggaran, mereka jadi lebih semangat. Maksudnya adalah mereka tidak sadar selama 1 bulan berpameran ternyata bisa mengumpulkan uang sejumlah segini. Sedangkan pada era kerja manajemen kita udah bikin anggarannya, dan kadang para seniman melihat totalannya, terus jadi mereka sudah merasa nggak sanggup kayaknya. Nah akhirnya itu yang kadang menghentikan kerja pameran. Sedangkan teman-teman yang organik itu bikin pameran aja, entah nanti secara spontan, itu tidak sadar bahwa mereka dapat mengumpulkan berapa mungkin juta untuk proses pameran itu sampai dengan selesai. Jadi ada hal yang saya merasa cukup textbook, tidak lepas dari teori, tidak lepas dari proses-proses yang harus dilalui. Jadi misalnya kerja manajemen ada tentang publikasi, baru kita masuk ke ranah awareness sampai akhirnya ngomongin profit. Ada step by step yang akhirnya terdikte tanpa sadar untuk dilakukan. Mungkin itu keluh kesah era saya hari ini. Mungkin ditanggapi karena mungkin era-eranya Pak Rain Adoperdito Sujud mungkin lebih pada proses semangat untuk mencari dibandingkan sudah menemukan langsung. Ada proses kekuatan mental di situ. Itu sih menurut saya. Oke, biar ada kelihatan ada obrolan saya. Saya kembalikan ke soal data tadi ya. Jadi sebenarnya kalau kita mengacu ke agama dataisme tadi, agama dan tanda kutip ya, jangan dihujat. Data atau aliran informasi itu ada di mana-mana ya. Hampir semua elemen di dunia ini adalah data. Jadi bukan sesuatu kalau kita menjauh data kerasi, seakan-akan itu akan mencaplok seluruh pengetahuan kita. Bukan, tetapi justru membuka kita peluang bahwa apapun yang ada di dunia ini adalah data, informasi. Misalnya ya soal yang disampaikan Chris tadi, kebiasaan seniman membuat pameran itu sebenarnya adalah aliran data dari seniornya, dari kakek-kakeknya seniman-seniman, kumpul di pohon plaza sambil minum aqua, tapi isinya bukan aqua ya, nggak boleh nyebut merek ya. Minum air mineral tapi isinya bukan air mineral gitu. Di situ kemudian informasi itu mengalir. Dan sebenarnya itu yang kalau di dalam organisme itu menjadi kode-kode DNA yang diwariskan ke generasi. Jadi generasi-generasi itu ketika muncul manajer yang textbook itu merasa sudah punya informasi, aku udah punya gini loh. Nah di era big data ini sebenarnya hal tersebut akan terbantukan ketika semua data itu terkoneksi. Jadi kita bisa lebih mudah mengakses dan bisa lebih, karena informasi itu semakin banyak akan semakin akurat. Misalnya kita menyeleksi tubuh kita sendiri ya, kalau dari sisi kanan ganteng, dari sisi sebelah sini lumayan. Kalau tidak akurat itu kita bisa salah pilih jodoh. Kalau jodohnya dari samping terus, begitu kita menikah lihatnya dari samping terus. Karena kalau dari depan menyebalkan. Karena informasinya tidak banyak. Semakin banyak semakin akurat. Di situ big data itu akan seperti disampaikan Pak Sujud tadi, mungkin akan lebih pintar dari kita.
Dan kalau di era ini sebenarnya individu yang di zaman kapitalisme, sosialisme itu dipuja sebagai sosok yang esensial. Aku adalah aku, seperti puisinya Khairil Anwar. Di era big data itu tidak ada individu, tapi ada individu. Kita itu terpisah-pisah dari berbagai macam aliran data. Misalnya otak kanan dan otak kiri itu juga ada aliran data. Begitu terhambat, terjadi penyakit itu ya, yang otak kanan otak kiri vertigo, atau ada lagi yang lagi terkenal itu ya epilepsi, terkenal nggak sih? Jadi kita itu juga berbagai macam informasi yang mengalir dalam tubuh. Jadi kita itu tidak tunggal juga, sehingga ketika mencari siapa sih kamu sejati itu susah juga. Yang misalnya big data tiba-tiba memberikan jawaban yang lebih benar tentang kita. Seperti tadi disampaikan Pak Sujud, dari mata kita kedipannya ketahuan, oh ternyata aku gaya loh, bagus. Ternyata aku salah mencintai perempuan. Misalnya gitu. Karena big data akan lebih tahu tentang diri kita, karena dia informasi akurat dari berbagai perspektif. Kita mungkin tertutup oleh kelemahan kita sebagai manusia. Mungkin ada pengalaman trauma, yang big data itu bisa membaca, menganalisis dengan berbagai macam perspektif, termasuk situasi kasus tadi pameran ini. Ketika dari satu perspektif, dari satu buku yang Pak Miko itu manajemen ruang misalnya dipakai, lu harus pakai gini loh. Sementara Antino yang biasa bikin pameran, misalnya lebih akurat. Ternyata itu bisa terjadi karena begitu data itu terkoneksi akan memunculkan sesuatu yang akurat, termasuk mungkin selera seni. Selera seni itu selama ini juga kita mungkin lihat anak muda sekarang cepat berganti, ya karena situasi sekarang informasi di dalam yang disebut di zaman humanisme sebagai kedirian itu juga mungkin sudah pelan-pelan disadari tidak terlalu akurat atau tidak berhenti di dalam, tidak esensialis, tidak hanya sebagai diri yang berhenti. Kita bisa berkembang sejauh informasi di dalam tubuh kita mengalir dengan cara yang seperti apa. Di situ kemudian kita bisa meminta bantuan artificial intelligence atau big data yang sekarang ini kita pakai di Wikipedia, yang masih kacangan lah, recehan-recehan. Kita pakai untuk cari jodoh di internet misalnya gitu dan sebagainya, yang kadang mungkin belum saya kira artificial intelligence sudah terjadi ya, tetapi belum dipakai secara umum gitu di dalam kehidupan. Kalau di film Star Trek itu ada Mr. Data namanya. Mr. Data itu yang humanoid yang Star Trek. Dia itu android ya, manusia setengah ini, cyborg ya. Karena dia punya data yang sangat komplit, ditanya oleh setiap tim untuk apa sih yang akan harus kulakukan dengan situasi seperti ini. Yang dulu mungkin dijawab oleh orang-orang dengan kemampuan membaca pola yang terbatas. Tetapi di masa kini koneksivitas yang sangat akurat di seluruh dunia akan memberi kesempatan kita semakin cepat untuk berkembang ya. Mungkin itu Mas, Mbak Kris. Baik, terima kasih Pak Rai. Ada yang mau tanyakan? Teman-teman? Atau mungkin pernyataan juga boleh? Oke, ini aja sih, tambahan tadi. Sebenarnya saya juga agak lupa ya. Saya pernah juga pengalaman gitu, ikut di sebuah forum gitu membicarakan tentang pentingnya data yang saat ini betul-betul dibutuhkan gitu.
waktu itu yang ngomong adalah si kontennya si detik.com dan Gojek. Ternyata contohnya misalnya Gojek, selama ini kita melihat bahwa Gojek itu kan sebagai tempat, misalnya kita GoFood ya, GoFood itu kan kita mau makan di mana, kita cari tempatnya di mana, ada kayak masih buka, jaraknya sekian-sekian, hanya berpikir di situ. Ternyata waktu si Gojek bilang itu bahwa ternyata dia mempunyai data yang banyak sekali terhadap tempat makan. Bahkan Gojek bisa dikatakan data-datanya itu dibeli untuk bisa menentukan tren makanan saat ini atau kedepannya seperti apa. Jadi dia punya data yang sangat banyak sekali, misalnya di Jogja, dia tahu di Jogja titik mana makanan yang cukup populer. Nah akhirnya di situ makanan yang populer itu dia mempunyai rating tertinggi. Misalnya kalau kita sekarang rating itu kan istilah sebetulnya udah mulai usang ya digunakan di sistem pertelevisian. Misalnya sekarang paling populer adalah Ikatan Cinta. Mungkin di sini ada yang pernah nonton Ikatan Cinta. Saya nonton sekali tok itu cuman Arya Saloka sama Amanda Manungkul. Al namanya ya. Nanti kita lihat, oh ini film ini, sinetron ini bagus karena ratingnya tinggi. Rating itu kan dibaca ketika kita melihat televisi, makanya ada namanya apa, stasiun televisi ada pancarannya. Jadi televisi itu akan melihat di jam berapa, di detik berapa banyak orang yang nonton Ikatan Cinta misalnya. Oh ternyata di jam ini orang nonton Ikatan Cinta, dan itu mengalahkan televisi yang lainnya. Akhirnya rating itu menjadi tinggi. Itulah yang digunakan sebagai patokan. Oh rating tinggi berarti punya apa namanya, istilahnya kalau nilai jualnya prime time. Nah prime time-nya tinggi, iklannya jadi tinggi. Nah itu analogi pertelevisian menggunakan, dan itu tingkat akurasinya masih dipertanyakan karena jumlah penonton televisi sebetulnya di Indonesia saat ini juga semakin tidak banyak gitu ya. Nah tapi yang di Gojek itu dia punya data yang sangat beragam, jadi dia bahkan data-data itu digunakan untuk menciptakan selera. Jadi jangan salah, makanya saya tadi bilang algoritma tadi menentukan selera gitu. Jadi jangan salah ketika sekarang trennya boba itu kemungkinan besar tren itu sudah diciptakan ketika ada penemuan-penemuan kira-kira minuman apa yang sekiranya bisa populer dan ternyata misalnya berhasil. Oh itu boba bisa dimunculkan. Mungkin kita dulu cukup populer dengan minuman, kalau dulu cappuccino cincau. Cappuccino cincau populer, habis itu kalah sama es kepal Milo. Dan ternyata itu setelah saya dipaparkan menggunakan data, dan itu bisa diprediksi, disetting. Oh, berarti target audiens ini, pembeli di sini bisa. Nah, itulah yang sekarang sebetulnya sedang saya mulai dari pertengahan tahun lalu. Jadi sedang melakukan sedikit bayangan saya untuk membuat semacam aplikasi. Karena sekarang ini kan sama seperti saya tadi juga ngobrol di depan, desainer tidak perlu belajar desain, cukup menggunakan Canva. Saya coba tarik itu, misalnya itu dalam wilayah selera. Nah, yang waktu itu sedang saya lakukan, ini sudah semoga nanti di berapa depan ini sudah jadi jurnalnya. Jadi menentukan warna. Kadang-kadang kita melihat warna merah ini adalah sebuah keberanian, kata siapa gitu. Nah, dari situ coba saya kembangkan, saya bekerja sama dengan anak-anak informatika dan RPL itu rekayasa perangkat lunak. Bisa nggak warna merah ini dikodekan? Jadi siapa yang ngomongin warna merah ini adalah warna berani, dan ternyata dikodekan dan ada kodenya, ada alatnya saya lupa namanya, ada kodenya sekian. Nah itu coba saya tarik ke belakang untuk menjadi sebuah aplikasi. Nah misalnya saya mempunyai produk atau saya membuat gambar gitu, kira-kira saya bintangnya Scorpio, saya suka makanan yang pedas, saya gini, ketika saya masukkan visualnya akan tergenerator menjadi bentuk apa, dan itu sudah berdasarkan data-data yang saya ambil dari orang-orang yang seumuran mereka. Jadi itu bayangan saya nantinya aplikasi itu, meskipun itu juga jadi atau enggak juga pikiran belakang ya. Yang penting saya tarik ke belakang dulu. Setelah penemuan itu berhasil, bukan penemuan, riset itu ternyata ketemu. Nah itu nanti saya klik, misalnya saya seorang seniman logro gitu, saya mau menggambar lukisan atau gambar perang gitu. Nanti dimasukkan semua berdasarkan data. Saya umur saya sekian, saya suka ini, saya suka nonton film ini, dimasukkan seret, nanti visualnya akan keluarnya seperti apa. Karena itu kan
mengenerate selera dari orang kebanyakan. Nah itu yang sedang. Jadi bayangan saya meskipun itu nanti terlalu abstrak ya, tapi saya bayangkan itunya nanti menjadi orang-orang yang ingin menciptakan atau membuat desain secara sederhana. Jadi tidak perlu repot-repot pakai Canva. Kalau Canva kan dia ngambilnya dari comot-comot clip art gitu ya. Tapi kalau ini dia ngisi aja. Saya senang apa, saya suka nonton film apa, suka musik apa, dan itu terbasis data dari beberapa orang-orang yang serupa. Jadi orang-orang yang serupa akan munculnya semacam ini, jadi visualnya semacam. Jadi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi itu sebetulnya berdasarkan kemungkinan apa yang kita lakukan hari ini. Jadi sebetulnya tren itu tren bentuk film, visual dan sebagainya, bahkan mungkin ditarik ke belakang di seni rupa pun demikian, itu berdasarkan yang realitas yang paling sering muncul hari ini dan itu bisa dibaca. Nah, artificial intelligence atau AI itu bisa membaca data itu dengan cepat. Jadi kita bisa juga memprediksi itu dengan cepat, tidak perlu membutuhkan waktu yang lama. Dengan cepat, oh ternyata trennya sekarang di sini, kedepannya semacam ini. Itu kemungkinan suatu saat akan bisa terjadi dengan hadirnya beragam data yang sangat banyak sekali dengan artificial intelligence tadi. Ya ini menarik sekali ya apa yang kita renungkan sama-sama terhadap fenomena data, seni dan kepentingan kita ya sebagai orang yang hidup di masa sekarang. Dan menjadi PR banget ya bagaimana kemudian di tengah data raya ini kita sebetulnya kaya dengan data gitu ya. Kita harus menghargai betul selera kita, apa yang kita sukai, bahkan cara menengok kita tadi disinggung oleh Pak Rain. Cara noleh itu juga bisa menjadi data loh. Melangkah aja itu juga bisa jadi data gitu ya. Orang akan ketahuan ini kecepatan melangkah seseorang A dan B dan C ini bisa menggambarkan karakter dan lain sebagainya. Algoritma itu bisa sampai ke sana besok. Mungkin pemikiran kita akan persis sama seperti Harari. Bagaimana kemudian kelak di kemudian hari di masa depan tinggal 5 sampai 10 tahun lagi kita akan betul-betul memasuki di mana mesin kecerdasan itu sekarang sudah masuk. Dan sekarang per tahun ini mobil tanpa bensin itu sudah masuk ya. Sekarang tanpa sopir itu sudah akan bisa masuk. Pesawat besok, kereta api dan lain sebagainya. Jadi apa yang bisa kita lakukan sebagai human gitu ya. Nah akhirnya kalau kita semua saya kira rata-rata orang seni ini kita percaya bahwa seni itu tetap memiliki gaya hidup yang tidak bisa digantikan oleh mesin kecerdasan. Dan walaupun mesin kecerdasan ini juga sangat membantu kehidupan kita sekarang. Celakanya tadi seperti yang disampaikan oleh teman-teman bahwa ada yang berorientasi pada profit, ada yang enggak. Bagi sekarang buat kita yang cinta pengetahuan ini sudah ada gerakan hacking paper-paper ilmiah yang mulai dikapitalisasi oleh rezim Scopus. Sekarang itu sudah ada namanya Sci-Hub dan itu bisa diretas. Semua artikel yang berbayar itu bisa diretas. Sekarang yang begitu yang bisa kita lakukan sebagai cyber istilahnya Mas gitu. Itu mungkin yang bisa kita kajikan dan saya kira di sesi ini mungkin sudah dari saya sudah cukup. Atau mungkin kalau ada pertanyaan pada lapar semua kayaknya Atau mungkin kurang menarik. Kegelisahan di kepalanya Mas. Kami introspeksi. Masih tidak ada yang bertanya? Oke, baik. Yang penting jangan lupa subscribe, like, dan komen. Follow Instagramnya Taman Budaya Yogyakarta ya. Teman-teman kalau misalnya masih ada yang mau bertanya atau apa, follow Rain Rosidi. Rain Rosidi, boleh. Jadi teman-teman bisa follow Instagramnya Taman Budaya Yogyakarta. Ada posternya event ini, juga ada Instagramnya Pak Sujud Badito dan juga Pak Rain. Dan kalau ada yang masih mau bertanya mungkin bisa langsung
DM ke Taman Budaya Yogyakarta. Mbak Rahayu mungkin mau tanya. Mbak Rahayu yang mana Mas itu? Tadi nggak ada ya? Nah itu. Oh, itu mau itu tanya. Mas, itu Mas. Oh ya, silakan boleh maju ke depan. Perkenalkan, nama saya Andi, saya dari Maguwo. Saya mau bertanya kepada Rendra Sidi mengenai seni rupa di era Silikon itu, apakah merugikan atau menguntungkan ketika ada pameran seni rupa? Ketika orang-orang yang datang itu hanya melihat dari viralitas yang ada, apakah itu bisa menguntungkan pelaku seni ataupun merugikan? Mungkin itu saja. Terima kasih Terima sudah kasih. Bisa langsung dijawab, karena ini monggo. sudah mengembalikan pembicaraan ke seni rupa. Makasih Mas siapa tadi? Urung kenalan ya tadi namanya. Aldi. Oh, iya. Andi. Kalau teman saya dulu Andi Liani. Itu yang tadi sempat saya singgung soal kemungkinan atau apa amatan saya bahwa ada perubahan di hubungan antara praktek produksi, distribusi dan konsumsi seni di era yang kita sebut yang disebut Harari Dadaisme tadi, bahwa ada ketersebaran informasi itu memunculkan semakin banyak prosesor. Jadi bagi orang datais itu semua manusia ini prosesor, pemproses data. Kita semua dengan kapasitas masing-masing. Kita itu seperti komputer juga memproses data. Kalau kena panas kita menggigil, karena dingin menggigil. Itu karena kita punya informasi mengenai dingin. Dan di seni rupa itu juga ketika pengalaman itu lebih egaliter, lebih terbuka, saya melihat bahwa para selfier itu atau selfiewan, selfiewati di dalam pameran itu justru menambah data, memperbesar data yang tadi disamakan. Semakin banyak data akan semakin cerdas si artificial intelligence atau big data itu. Ketika selfie di-upload dan sebagainya dengan sifat manusia tadi yang fear of missing out, FOMO tadi, takut ketinggalan, itu akan semakin membuat big data menggelembung dan membesar, dan gelembungnya itu tidak akan terbatas. Yang sampai sekarang kita tunggu meletusnya itu kan gelembung kue kapitalisme ya. Yang sementara kalau Santara itu 100.000 kita bisa ikut dan kita bisa lihat usahanya. Ada pecel lele, ada petelur, dan itu sudah malah kampanye sudah mendapat izin atau pengawasan dari OJK keuangan. Saya kira itu menarik bahwa ketika keyakinan bahwa kue itu akan menggelembung dan tidak akan pernah putus, tapi kita tidak tahu yang disebut kue kapital itu ada batasnya enggak. Tetapi kalau kue digital kemungkinan besar tidak terbatas. Bahkan bayangannya di dalam buku Harari itu, big data itu akan mencakup seluruh semesta. Jadi nanti ketika kita sudah tidak berdaya, manusia itu sudah nanti akan memunculkan manusia-manusia yang tidak berguna, nggak perlu kerja, yang nyapu robot, mau jadi akuntan yang hitung komputer, mau jadi arsitek yang desain komputer. Nanti akan banyak orang tidak berguna. Itu nanti data itu akan semakin luas ke seluruh dunia, semesta. Jadi manusia itu tinggal menikmatinya. Mungkin kerjaan kita tinggal melukis dan menulis puisi gitu. Karena semuanya sudah dikerjakan benda lain. Yaitu itu positifnya ya, kemungkinan besarnya. Karena begitu
seluruh semesta. Misalnya ketika menjelajah ke luar galaksi, itu problem kita adalah problem biologis kan. Kita harus makan, harus ya metabolisme tubuh, bernafas, oksigen. Tetapi ketika bisa diwakilkan oleh artificial intelligence yang terkoneksi dengan kita di bumi, dan di penelitian juga sudah terjadi bahwa organisme itu bisa menggerakkan sambungan tangannya dari jarak jauh ya. Mungkin mirip kita sekarang bisa webcam gitu. Itu kan sebenarnya mewakili mata kita. Mata kita di kos-kosan kita bisa melihat kampus atau apa yang diwakili oleh kamera dari handphone atau laptop. Kemungkinan besar bisa onderdil yang lain, tangan, jempol dan sebagainya, mungkin bisa diwakilkan untuk dilakukan, tidak harus di sini untuk diperpanjang oleh mekanik. Dan di seni saya kira itu situasi yang lebih tersebar, jadi kita tidak juga perlu khawatir bahwa akan mengurangi nilai seni, karena nilai seni itu yang saya sebut tadi bahwa keagungan itu akan tetap tersisa karena dia adalah DNA awalnya dari agama, seni yang agung dari zaman sebelum Renaissance, memuja Tuhan, memuja dewa. Keagungannya terwariskan di era modern menjadi seni yang diagungkan karena bernilai mahal. Kemudian di era data, apakah akan menjadi agung dalam bentuk yang seperti apa? Tetapi saya kira DNA keagungan atau keluhuran fine art atau nilai yang itu akan tetap ada di sini. Misalnya di praktek para penonton yang selfie itu mereka tetap menganggap ini benda yang sakral, yang bagus, yang di luar dirinya, yang luar biasa ketika memotret. Jadi dia tetap menghargai objek yang difoto, walaupun dia mungkin hanya sebingkai kanvas gitu. Tetapi dalam bentuk praktek yang berbeda itu. Mungkin begitu Mas Andi Liani. Baik, terima kasih. Cukup ya Mas ya, cukup menjawab ya. Nanti kalau belum cukup DM @rainrosidi ya. Baik, saya sebagai moderator tidak ada kesimpulan karena saya rasa mungkin teman-teman bisa lagi hari ini mencari kembali dan di lain waktu kita bisa berdiskusi dengan baik sosial media maupun pertemuan di skema kita. Ada yang mau ditambahkan lagi? Sampun? Sudah, baik. Terima kasih teman-teman pada hari ini dan keberlangsungan secara sehat. Dan semoga kita dapat bertemu lagi di lain kesempatan dengan kondisi keadaan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chris Purwadi.